Meski belum resmi diumumkan oleh pemerintah, sejumlah wilayah telah menyampaikan kesiapannya untuk dijadikan sebagai lokasi baru ibu kota negara. Apa saja fakta dan datanya berikut kita ikuti bersama pemaparan Rifai Pamone. Ya, Rifai. Kania dan juga Robert Haryanto menarik bahwa Presiden Joko Widodo kemudian juga para pembantunya, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kemudian juga Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat belum secara resmi mengumumkan wilayah mana di luar Pulau Jawa yang akan menjadi ibu kota negara. Dari seluruh kajian dan juga rencana yang telah dilakukan selama ini, banyak sekali yang harus diperhatikan. Dalam informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Robert Haryanto dan juga Kania Sutisnawinata bahwa ada 3 hal setidaknya. Ada terkait dengan keekonomian, lalu infrastruktur, dan juga kebencanaan. Namun apabila kita membalik perspektifnya, tidak dari perspektif pemerintah pusat, namun kita membalik perspektif atau sudut pandang tersebut dari pemerintahan daerah yang wilayahnya sempat disebut-sebut sebagai wilayah yang sangat berpotensi untuk menjadi ibu kota negara, ada sejumlah fakta dan data yang sangat menarik untuk saya tunjukkan kepada Anda. Kami akan mulai dari grafis augmented yang kami telah siapkan saat ini, akan menunjukkan Borneo atau Pulau Kalimantan sebagai salah satu pulau besar di wilayah Nusantara. Kami akan menunjukkan sejumlah wilayah yang sempat disebut menguat potensinya untuk menjadi ibu kota negara dari sejumlah kajian-kajian awal. Ada Kalimantan Timur di wilayah Balikpapan, kemudian Kalimantan Tengah Palangkaraya, dan juga Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Setiap kepala daerah, pemangku, para pejabat di wilayah yang sudah saya sebutkan dan saat ini tengah Anda simak logo atau ikon daerahnya telah menyampaikan kesiapannya kepada pemerintah pusat, baik langsung kepada Presiden Joko Widodo dan juga kepada sejumlah menteri terkait. Bahkan mereka menyampaikan sejumlah presentasi tentang kelebihan dan kemanfaatan dari wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu saya akan ajak Anda segera untuk melihat data yang dikumpulkan oleh tim Media Research Center. Dari Kalimantan Timur, kita akan melihat wilayah kota Balikpapan. Dari salah satu wilayah di Kalimantan ini telah dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu, dan Gubernur Kalimantan Timur menyebutkan bahwa ada kesiapan yang sudah dilakukan oleh para pimpinan di daerah tersebut dengan menyiapkan lahan. Kalau kita melihat wilayah kota Balikpapan saja luasannya mencapai 503 km persegi, ada sekitar 100.000 hingga 200.000 hektar tanah milik pemerintah daerah yang telah disiapkan apabila pemerintah menuju Kalimantan Timur atau kota Balikpapan, khususnya di wilayah Teluk Balikpapan, yang disebut-sebut akan menjadi kota metropolitan di wilayah Kalimantan Timur untuk disodorkan sebagai ibu kota negara. Kemudian secara khusus, Kalimantan Timur, Balikpapan memiliki Bandara Internasional Balikpapan yang sudah beroperasi cukup lama. Kemudian yang menarik terkait dengan media transportasi internasional, ada pelabuhan internasional di wilayah Balikpapan, di mana baru saja kami juga mendapatkan informasi dari Kementerian Perhubungan akan mengintegrasikan tol laut hingga menuju ke pelabuhan internasional yang berada di wilayah Kalimantan Timur. Dan terakhir, dari Gubernur Kalimantan Timur kemarin mempresentasikan ke depan Presiden Joko Widodo bahwa jaringan listrik, industri di sana sudah siap, bahkan jalan tol yang kemarin dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo dinyatakan juga sudah sangat maju progresnya untuk kemudian terus dikedepankan infrastruktur, dan saat ini sudah mencapai 80 hingga 85%. Dari Kalimantan Timur kita beranjak ke wilayah Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah Palangkaraya telah secara historis disebut-sebut menjadi salah satu wilayah yang paling pas untuk ibu kota negara sejak zaman Presiden RI pertama Soekarno. Namun dari segi fakta atau establis yang saat ini berada di wilayah Palangkaraya, Gubernur Kalimantan Tengah sempat menyebutkan sudah menyiapkan 300.000 hektar wilayah apabila dibutuhkan oleh pemerintah pusat, dan seluruhnya adalah milik pemerintah daerah dan juga hak guna umum atau bisa digunakan sehingga bisa menekan angka keekonomian untuk mengganti lahan yang berada di wilayah Palangkaraya. Kalau kita melihat dari segi luas, total kota Palangkaraya saja di wilayah Kalimantan Tengah ini luasannya mencapai 2.678 km persegi. Apabila kita konversikan dengan wilayah
atau luas DKI Jakarta itu adalah 4 kali lipatnya. Dan 2.678 km persegi masih lebih luas dari Pulau Jawa secara keseluruhan. Jadi banyak yang mengatakan bahwa Palangkaraya paling berpotensi untuk bisa menjadi ibu kota negara. Namun kajiannya tentunya masih sangat panjang. Dengan lokasi yang berada di tengah-tengah Pulau Kalimantan, disebut-sebut oleh sejumlah pengamat pertahanan dan keamanan sangat strategis untuk membangun wilayah ibu kota negara di wilayah Palangkaraya. Dan yang terakhir, dari studi kebencanaan, tim Visi Indonesia 2033 sempat menyebutkan bahwa di wilayah tersebut memang benar bebas gempa dan juga bebas gunung berapi. Artinya tidak ada gunung berapi di sana dan wilayah Palangkaraya tidak berada di Land of Fire. Dan kita melihat bahwa Kalimantan Tengah paling banyak disebutkan, namun jangan salah, ada satu lagi Kalimantan, wilayah provinsi di Kalimantan yang juga disebut-sebut sangat berpotensi adalah Kalimantan Selatan atau di wilayah kota Banjarmasin. 200.000 hektar wilayah di lokasi ini sudah disiapkan apabila pemerintah pusat menunjuk Banjarmasin sebagai ibu kota negara selanjutnya menggantikan DKI Jakarta. Dan untuk wilayah laut yang langsung berbatasan dengan wilayah Kalimantan Selatan termasuk dalam alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Pemirsa, kita ketahui di Indonesia, di wilayah Nusantara ada 2 alur laut Kepulauan Indonesia yang cukup besar. Ada di wilayah barat dan juga di wilayah timur, wilayah 1 dan wilayah 2. Wilayah 1 di area Selat Sunda, sementara wilayah 2 termasuk di Kepulauan Sulawesi, Maluku hingga ke Kalimantan dan melewati wilayah Kalimantan Selatan. Bahkan di sini juga akan dibangun integritas untuk tol laut. Dan yang berikutnya akan kami tunjukkan apabila kita membentangkan wilayah Nusantara, Anda akan melihat bahwa titik tengah wilayah Indonesia berada di Kalimantan Selatan. Para pengamat tata kota, para planolog melihat bahwa Banjarmasin sangat potensial, sangat ideal untuk menjadi ibu kota negara karena akses ke semua wilayah di Indonesia dengan jarak yang sangat bisa ditempuh apabila membuat titik tengah Indonesia berada di wilayah Banjarmasin. Dan terakhir adalah kawasan metropolitan sudah mulai dibangun di Banjarmasin. Kalau kita menyebutnya adalah Banjarkula. Di sana ada Banjarmasin, ada Banjarbaru, ada Barito Kuala, dan juga Tanah Laut disebut sebagai Banjarkula. Yang terakhir akan kami tunjukkan informasi yang disampaikan oleh Kania dan juga Robert tadi bahwa Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar kemudian wacana ini tidak langsung disebutkan sehingga tidak menaikkan harga tanah. Kami punya simulasinya yang sudah terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, kota Palangkaraya. Pada tahun 2010, rentang sampai 2015, harga tanah di sana disebutkan oleh penduduk atau masyarakat yang berada di wilayah perkotaan Palangkaraya menyebutkan adalah Rp100.000 per meter. Namun yang terjadi memasuki tahun 2016 hingga 2017 saat ini, saat wacana untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta, disebut-sebut kota Palangkaraya paling berpotensi, harga tanah saat ini naik ratusan persen menjadi 400 hingga 500 ribu rupiah. Oleh karena itu pemirsa, dari seluruh kebijakan secara politis tentunya yang akan ditempuh oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara, masih banyak hal yang harus kemudian dikaji. Salah satu pengkajinya adalah dari tim Visi Indonesia 2033. Oleh karena itu kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Jehansah Siregar, salah satu koordinator dari tim Visi Indonesia 2033. Selamat malam, Pak Jehansah. Pak Jehansah, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Rifai. Ya, Anda telah bergabung bersama dengan Prime Time News. Anda melihat tadi pemaparan kami bahwa Kalimantan Timur, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Banyak sekali praktisi dan juga pengamat yang menyebutkan bahwa wilayah lain di Indonesia juga berpotensi untuk menjadi ibu kota negara menggantikan DKI Jakarta. Dari sudut pandang Anda sebagai seorang profesional di bidang tata kota, sebutkan demikian, apa yang menjadi landasan pemerintah sebaiknya untuk memindahkan ibu kota negara? Ya, tadi sudah disebutkan ya dari kajian wilayah, tata ruangan. Nah, Kalimantan itu memang paling ideal ya untuk dikembangkan sebagai
satu pusat pertumbuhan ya Indonesia yang baru selain tentunya yang sudah ada di Jakarta di Pulau Jawa. Nah, tinggal survei dan evaluasi ya pengkajian lebih mendalam lagi diperlukan untuk melihat daerah mana di Kalimantan yang paling berpotensi. Tadi juga sudah disebutkan ada beberapa daerah seperti di sekitar Balikpapan, ya, dekat Palangkaraya, dekat Banjarmasin. Nah, dan pemerintah daerah juga sudah menyediakan lahan dalam jumlah yang besar, beratus-ratus ribu hektar. Ya, ini sudah menandakan bahwa apa yang kita kaji dahulu itu ternyata memang potensinya besar, ya, dan mendapat dukungan yang luas. Nah, tinggal tadi dikaji lebih jauh. Jadi pertama, tentu memang daerahnya itu nanti jangan terlalu di pelosok ya, jangan terlalu dalam sehingga jauh dari infrastruktur. Ya, tadi disebutkan bandara, pelabuhan laut, ya, kota-kota yang sudah berkembang, jalan misalnya Trans Kalimantan. Nah, jangan juga menurut kami ya terlalu di pinggir ya, jangan terlalu di tepi laut ya. Ini juga dari sisi keamanan. Nah, jadi memang wilayahnya itu antara Banjarmasin, Balikpapan, dan Palangkaraya. Jadi kalau di Kalimantan Tengah itu, kan Kalimantan itu dibagi berdasarkan daerah aliran sungai ya. Jangan hanya melihat wilayah administratif. Jadi ada Das Barito, ada Das Kahayan, ada daerah aliran sungai Kapuas, ya begitu juga di Banjarmasin, Martapura, ya. Nah, disitulah nanti akan dilihat misalnya dari sisi kondisi geologis ya, kan tidak baik ya kalau dibangun di atas lahan gambut. Nah, itu kan sangat terbatas pilihan strukturnya nanti bangunannya ya tidak bisa bangunan tinggi begitu ya. Nah, nanti dipilih tanah-tanah yang keras. Kemudian bukan daerah yang banjir. Oke. Ya, jadi Pak Jehansa, di daerah ya. Apabila Anda bisa mengkonkretkan saat ini, Anda memprediksi saja begitu. Dari ketiga wilayah yang kami paparkan tadi, yang paling berpotensi menurut Anda ideal untuk menjadi ibu kota negara kita? Iya, kalau saya sih melihatnya di Kalimantan Tengah bagian selatan ya, jadi dekat ke Kalimantan Selatan. Baik, Kalimantan Tengah, di wilayah selatan, di Das Kapuas, dekat dengan Kalimantan Selatan. Nanti kita akan lihat titik mana yang kemudian dipilih oleh pemerintah Indonesia. Jehansa Siregar, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Primetime News. Dan demikian pemirsa pemaparan kami, saya kembalikan kepada Kania Sutisnawinata dan Robert Haryanto. Ya, terima kasih Rifai Pamone.